Halo semua, bertemu lagi dengan aku. Bagaimana kabar kalian semua? Iya, aku harap kalian baik-baik saja. Di awal film akan diperlihatkan seorang murid sedang disorakin oleh teman-teman sekolahnya sambil dilempari sampah kertas. Gadis itu bernama Chaeyong. Ternyata dirinya telah dikeluarkan dari sekolah itu dikarenakan telah melakukan perkelahian dengan murid lain di sana. Ini adalah Mr. Yang, yakni ayahnya Chaeyong. Mereka berdua sedang mengurusi kepindahan ke sekolah barunya Chaeyong. Karena mengetahui bahwa Chaeyong telah dikeluarkan dari sekolah sebelumnya karena terlibat suatu perkelahian. Sepulang dari sekolah tersebut, Chaeyong berjalan kaki sendirian. Kemudian kita akan diperlihatkan seorang siswa cupu bernama Jonggu sedang dibully oleh teman kelasnya. Jadi Jonggu ini selalu mendapatkan kekerasan oleh teman kelasnya dikarenakan ia tak pernah memberikan contekan kepada mereka. Awalnya Chaeyong yang melihatnya tak menghiraukannya. Namun ketika mendengar Jonggu mengatakan tentang sebuah keadilan, ia pun kembali lagi dan diam-diam merekam perbuatan mereka semua. Jelas saja itu membuat para berandalan itu kesal karena Chaeyong telah merekamnya. Mereka pun awalnya memaksa untuk menyerahkan HP-nya Chaeyong. Namun karena Chaeyong tak memberikannya, akhirnya terjadilah sebuah perkelahian. Dan ternyata Chaeyong bisa dengan mudah menghabisi mereka berempat. Keesokan harinya, Chaeyong mulai bersekolah di hari pertamanya. Ia diperkenalkan di salah satu kelasnya di sana. Dan ternyata Chaeyong sekelas dengan Jonggu dan para berandalan kemarin. Sepulangnya dari sekolah, Jonggu mencoba untuk berterima kasih kepada Chaeyong. Namun Chaeyong malah mengatakan kepada Jonggu, berpura-pura untuk tidak mengenalku. Scene berpindah ke sebuah kedai, di mana preman yang tak mau membayar biaya makanannya. Kemudian datanglah Jonggu untuk melawannya. Namun sayangnya Jonggu malah dihajar oleh preman tersebut. Jadi kedai tersebut adalah kedai makanan ibunya Jonggu. Esoknya di sekolah, Chaeyong didatangi oleh seniornya yang bernama Saina. Saina mendapatkan laporan bahwa anak buahnya telah dihajar oleh Chaeyong. Saina mencoba untuk mengambil HP Chaeyong. Saina pun kesal dan ingin menamparnya, tetapi Chaeyong bisa menahannya. Dari sinilah Saina dibuat malu oleh Chaeyong di hadapan para murid-murid lainnya. Sepulang sekolah, Jonggu mencoba lagi untuk mendekati Chaeyong. Jonggu mengatakan kepada Chaeyong bahwa dirinya ingin sekali bisa berkelahi seperti Chaeyong agar bisa melindungi ibunya yang sering didatangi oleh preman di kedainya. Chaeyong yang merasa kasihan akhirnya membawa Jonggu ke ayahnya. Jadi ayah Chaeyong ini ternyata mempunyai dojo karate dan ia adalah guru karate tersebut. Di tengah obrolan mereka berdua, tiba-tiba Chaeyong meminta uang jajan kepada ayahnya dan terlihat bahwa ternyata ayahnya ini tidak mempunyai uang karena ya dojo ayahnya itu tidak mempunyai murid sama sekali. Kemudian Jonggu mendaftarkan dirinya mengikuti latihan karate di dojo ayahnya Chaeyong. Betapa senangnya ayahnya Chaeyong mendapatkan murid pertamanya selain anaknya sendiri. Scene berpindah ke Saina yang sedang mengadu kepada Haeseong dan Jin Hyuk atas kejadian kemarin. Karena Saina merasa Chaeyong telah mempermalukannya dan menginjak martabat senior. Haeseong dan Jin Hyuk ini adalah dewan siswa di sekolah itu. Karena aduan dari Saina, Chaeyong pun dipanggil ke ruang dewan siswa untuk menemui Jin Hyuk, yakni ketuanya. Chaeyong pun mendatanginya dan awalnya ia ditanyai basa-basi tentang asal-usul Chaeyong. Namun tiba-tiba datanglah Saina dan Haeseong. Ternyata mereka mempunyai rencana untuk memberi pelajaran kepada Chaeyong. Dan terjadilah perdebatan antara mereka berdua. Tetapi ketika Chaeyong mengatakan bahwa dirinya kemarin hanya ingin menyelamatkan Jonggu karena mereka membuli Jonggu hanya karena tidak diberi contekan. Karena mengetahui bahwa perbuatan anak-anak buahnya sungguh tidak terpuji, akhirnya Haeseong melepaskannya dan menyuruhnya untuk pergi. Alasan Haeseong melepaskannya karena dirinya akan merasa malu jika membela orang yang salah. Hari demi hari, Jonggu pun terus melakukan latihan karate sepulang sekolahnya. Sampai-sampai ia di sekolahnya harus merasakan pegal-pegal sekujur tubuhnya. Chaeyong sekarang juga sudah mulai akrab dengan Jonggu. Di suatu malam, para dewan siswa mengadakan pesta untuk menyambut kembalinya seseorang bernama Gang Baisik. Terlihat bahwa Haeseong tidak menikmati pesta tersebut. Kemudian ia pun pergi ke belakang bersama Jin Hyuk. Perdebatan mereka pun terjadi karena ketika Haeseong mengetahui bahwa Jin Hyuk akan bergabung dengan sebuah gangster. Di sisi lain, Chaeyong melihat ayahnya sedang melihat foto ibunya. Sontak hal itu membuat Chaeyong pun kesal. Ternyata ibunya itu telah meninggalkan mereka berdua, dikarenakan ibunya lebih memilih hidup dengan lelaki kaya.
Esoknya Jin Hyuk kedatangan gangster di sekolahnya yang diketuai oleh Sang Jin. Mereka memang sengaja ada janji bertemu. Pertemuan tersebut membicarakan bahwa Jin Hyuk akan bergabung dengan gangster tersebut. Kemudian Sang Jin juga menemui Hae Seong untuk mengajaknya bergabung juga. Namun Hae Seong menolaknya karena ia tak mau menjadi anak berandalan. Kemudian lagi-lagi Jonggu diganggu oleh teman-teman kelasnya. Namun ternyata Jonggu bisa mengajar mereka dengan karatenya. Dan ternyata itu hanyalah halusinasi dari Jonggu saja. Kemudian tanpa sengaja Hae Seong pun datang dan menyelamatkan Jonggu. Namun tak disangka tiba-tiba Bae-sik datang dan langsung menghajar Hae Seong. Jonggu pun hanya bisa pasrah bahwa dirinya akan dibawa mereka pergi. Tetapi tiba-tiba Cheng Yeon pun muncul untuk menyelamatkannya. Tak perlu waktu lama bagi Cheng Yeon untuk menghajar mereka semua. Bahkan Bae-sik yang terkenal barbar masih bisa dikalahkan oleh Cheng Yeon dengan mudah. Heng Seong yang melihatnya pun semakin terpesona kepada Chae-yong. Dari sinilah Heng Seong pun ikut bergabung dengan karate di dojo ayahnya Chae-yong. Alasan Hae Seong mengikuti latihan karate tersebut hanya karena ingin bisa ketemu dengan Chae-yong saja. Jelas saja Chae-yong sedikit tidak menyukai Hae Seong berada di dojonya, karena Chae-yong tahu bahwa Hae Seong adalah kelompok dari anak-anak yang suka membuli di sekolahnya. Datanglah di mana aksi-aksi dewan sekolah mulai bergerak. Mereka memalak semua kelas yang ada di sekolah itu, namun hanya kelas Chae-yong saja yang tidak dipalak oleh mereka. Ya, karena mereka semua takut kepada Chae-yong. Suatu ketika, lagi-lagi dua berandalan di kelasnya Jonggu membuli anak culun. Jonggu yang tak kuasa menahan emosinya mencoba untuk melawannya, namun sayangnya Jonggu tetap dihajar oleh mereka semua. Dari sinilah Jonggu memohon kepada ayahnya Chae-yong agar bisa melatihnya lebih cepat lagi, agar dirinya bisa menjadi lebih kuat. Jonggu pun diberi tugas untuk memukul samsak bambu sebanyak 1000 kali. Tiba-tiba datanglah Hae Seong, di mana Hae Seong ini sudah lama tidak berlatih karate, dan dikira sudah keluar dari dojo tersebut. Dengan antusiasnya hari demi hari mereka pun berlatih karate tiap hari. Mereka bertiga pun semakin hari semakin dekat. Hae Seong juga masih berusaha untuk bisa mendekati Chae-yong. Karena malu dan pasti ditolak jika mengajak hanya jalan berdua saja, Hae Seong pun mempunyai rencana untuk mengajak Jae-yong dan juga Jonggu. Sepulangnya dari bermain, mereka pun diajak Jonggu untuk makan di kedai ibunya dan memperkenalkan mereka berdua kepada ibunya. Keesokan harinya, Hae Seong dan Jin Hyuk sedang membicarakan sesuatu bahwa sekolahnya sekarang sudah milik geng gangbuk, yakni geng Sang Jin. Itu semua berkat uang yang dikumpulkan oleh Ji Hyuk dengan memalak para murid. Dengan uang itu akhirnya Jin Hyuk bisa bergabung dengan geng Sang Jin. Perdebatan pun terjadi karena Hae Seong tidak terima bahwa sekolahnya kini sudah menjadi milik para gangster. Dan akhirnya mereka pun berkelahi. Kemudian Jin Hyuk menemui Saena untuk membicarakan sebuah rencana. Jin Hyuk menganggap bahwa berubahnya sikap Hae Seong adalah pengaruh dari Chae-yong, sehingga membuat Jin Hyuk ingin menghabisi Chae-yong. Namun karena Jin Hyuk menyadari bahwa dirinya tidak akan bisa menang berkelahi dengannya, maka Jin Hyuk menyuruh Saena untuk memberikan racun kepada Chae-yong. Jin Hyuk mengatakan kepada Saena bahwa jika mereka berhasil menyingkirkan Chae-yong, maka Hae Seong akan kembali ke Saena lagi. Dengan alasan tersebut, Saena pun menerima tawaran tersebut. Kemudian Saena pun melakukan rencana tersebut dengan memanggil Chae-yong ke ruang dewan siswa. Dengan alasan Saena ingin meminta maaf atas segala perbuatannya kepada Chae-yong. Saena juga sudah menyiapkan teh yang dimana itu berisi racun. Mereka berdua pun mengobrolkan tentang Hae Seong, bahwa faktanya Hae Seong dan Chae-yong tidak ada hubungan apa-apa, dan juga Chae-yong juga sangat terlihat baik kepada Saena. Karena geram dengan perbuatan Saena tersebut, Jin Hyuk pun datang dan langsung menampar Saena. Tiba-tiba dari belakang, Chae-yong diserang oleh Bae-sik. Singkat cerita, mereka berdua pun berhasil menyekap Chae-yong. Shin berpindah ke Jonggu ketika ingin pulang sekolah. Dia tiba-tiba mendengar dari teman kelasnya bahwa Chae-yong sedang ditangkap oleh Jin Hyuk. Mengetahui hal itu, ia pun bergegas untuk memberitahu kepada Hae Seong. Hae Seong pun langsung mencoba untuk menelpon Jin Hyuk. Dan ternyata Hae Seong disuruh pergi ke ruangan dewan siswa kalau ingin menyelamatkan Chae-yong. Mereka berdua pun bergegas untuk pergi ke sana. Perkelahian pun terjadi di sana.
Singkat cerita, ternyata Haeseong dan Jonggu telah berhasil menghabisi mereka semua dan segera untuk pergi ke ruang dewan siswa. Sesampainya di sana, Jin Hyuk meminta Haeseong untuk berlutut di hadapannya. Kemudian Jin Hyuk juga menendang Haeseong habis-habisan. Namun karena tidak terima, Jonggu pun mencoba untuk melawan Jin Hyuk, dan itu ternyata membuat Jin Hyuk murka dan menghajar habis-habisan juga Jonggu. Kemudian Chaeyoung pun menghajar Jin Hyuk dengan mudah. Singkat cerita, mereka bertiga pun berhasil menang dan segera pergi dari sana. Di akhir video akan diperlihatkan bahwa sekarang dojo dari ayahnya Chaeyoung sudah mulai banyak yang mendaftar, meskipun itu hanya seorang wanita dan juga anak kecil. Dan film pun tamat.